Paham? Jadi manik baginda Nabi sai teican umur lek bangun dunia ni apalagi nak bilu malik ya sesolah dengan senung teican umur apalagi nanti berombok tahun kan bertambah umur kita berganti tahun 2024 tamen 2024 lemak tahun 2000 selai ngana 2000 seket lah berarti tahun terus berganti umur berombok ya pada bahasanya bagaimana man tala umruhu wa hasuna amalu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sesolah-solah dengan apabila dengan senang manusia senang ijan hidup di bawah dunia ini umur yang panjang ya lalu dipakai selama dia hidup selama dia dalam keadaan sehat segar mampu dia terus berbuat kebaikan. Nah, itulah yang disebut wahasuna amalu. Sebagai siswa selalu rajin sekolah wahasuna amalu. Selalu rajin belajar, selalu terjalani perintah-perintah guru. Ya. Anda tak tersuruh kadu sepatu sekolah mati ya dan wahasuna amalu ya siswa lama arwah tak datang dia tidak sampai telat baru terdatang wahasuna amalu. Nah, itu bagian dari wahasuna amalu semakin baik. Nah, jangan sampai kemarin yang mana belum kita rajin atau tentang rajin lagu hari ini harus lebih baik, harus lebih rajin. Apalagi nak kurang, maka diperbaiki tahap ini. Jadi bersyukur kita diberikan umur oleh Allah sampai hari ini kita masih bisa melihat, masih kita bisa mendengar, masih kita bisa berbicara, masih kita bisa berjalan, masih kita bisa memegang. Itu semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak lupa baca selawat terus sering-sering baca selawat. Jika ini apa jari ini baginda Nabi ya. Penarak manusia ini karena anak Nabi Muhammad. Kita mengenal kebaikan semua ini karena baginda Nabi. Sering-sering berselawat. Ini yang perlu barangkali sebagai bekal, ya, sebagai pembekalan. Kita perlu dibekali terus. Ya, saya nggak intensnya jadi manusia, kadang-kadang ini lupa. Sekali ente doang ndek terbekali ini lali. Perlu dibekali terus. Diberikan santapan terus, nyampah terus. Membek nyampah sekali berbeda. Ya. Lapah. Lemes. Maka jasmani itu nih lamun ndek bekelur, tidak santapan, tidak makan pasti lapar. Lemes. Ya. Begitu juga rohani kita. Ya, rohani kita tidak kita berikan santapan. Ya. Tentu juga sama dengan jasmani. Jasmani kita berapa kali kita makan? Paling kurang tiga kali. Pagi, siang,
malam. Kalau rohani kita berapa kali? Minimal berapa kali? 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Minimal 5 kali kita kasih santapan dengan kita beribadah, yaitu sholat. Selain itu kita kasih juga ya menu-menu yang bagus, yang enak, yang lezat. Apa menu-menunya? Ya seperti sholat-sholat sunnah. Nah, seperti ini pengajian. Ini termasuk santapan rohani, makanan rohani. Ya, rohani ini perlu dikasih vitamin. Ya, perlu dikasih vitamin. Apa dari vitamin? Vitamin C. Ya. Kita perlu berikan ya pengajian. Tak isi hati kita, jiwa kita dengan ilmu agama. Nah, itu cara kita memberikan santapan biar rohani kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Yaitu kan sehat jasmani dan rohani. Ya, jasad kita segar, sehat. Bagaimana agar jasmani kita sehat? Ya, banyak berolahraga, mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, ya. Wa kulu wasrabu, makan dan minum. Ya. Kita disuruh banyak makan, banyak minum, banyak dalam artian sering pada waktunya, sesuai pada waktunya. Tidak banyak sepiring muncul ataupun ngaji temali, nanti meledak tiang. Semampu kita, sesuai dengan kondisi kita. Biarkah takaran, biarkah kemampuan, biarkah kebiasaan. Kalau Rasulullah menyuruh kita sepertiga, ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, ya, sepertiga makanan-makanan yang lain atau udara, sepertiga. Itu makanya Rasulullah SAW memberikan kita contoh. Ya, segala hal itu dicontohi oleh Rasulullah. Cara kita makan, minum. Banyak yang belum tahu juga saya lihat. Kalau minum, jangan ambil minuman seperti ini. Tak boleh begitu. Nah, lihat ini. Perempuan namun tersebut dengan temuan dengan dan terbaik ben temuan menentan. Ini nanti arah apa gitu lah atas ini terik ngojok kayu. Tapi harus ini. Nah, lamun bedoe kentok, nah pegang kentoknya itu. Atau pegangannya atau gagangnya. Nah ini begini. Oh panas berbentan. Nah, lamun panas berbentan tuh. Ambil jangan sampai terlalu penuh yang kosong ini. Nah, kosong ini begini. Jangan terlalu penuh. Nah, yang di atasnya. Ya, paham? Sama anda ben temuan air begini, jangan begini, ya. Tidak boleh begini. Harus dengan inilah cara Rasulullah. Lalu Rasulullah mencontohi kita bagaimana cara minum. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita minum seteguk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1 teguk. Lalu 2 teguk. Lalu 3 teguk.
Nah itu cara Rasulullah mengajarkan kita minum. Dia tonon. Nah kurang bagus, tidak bagus itu. Ketono, tidak bagus. Jadi seperti yang pertama tadi saya praktekkan. Makanya ini ada ayat kita praktek cara minum. Ya. Kalau cara makan bagaimana? Nah, tadi kita ambil dari sebelah. Misalnya ini nasi. Ya, di sini. Nah, ambil di sebelah sini di pinggir kanan. Jangan ambil langsung bong. Ya. Harus dari sebelah. Nah, ini tuh gong. Jadi harus kita ikuti cara Rasulullah. Andai kan nanti tersisa, ya kita sisakan. Nah, makanya kalau mau makan itu jangan terlalu banyak di piring. Dipastikan, diperkirakan sampai sesuai kemampuan. Nah, biasa engkah tak kira-kira isi itu. Ya. Adik sih tak bersisa. Kan mubazir nanti kalau bersisa, tidak ada yang mau makan. Kalau ada yang menunggu makanan kita seperti Maulana Syekh atau tuan guru ya sengaja disisakan. Kalau mau Syekh sengaja, kalau tuan guru ini sengaja menyisakan makanan biar sisanya itu diambil oleh ya kita yang sedang menunggunya. Ya, jadi berkah, ambil berkah. Lalu kalau modal tinte saya milik kangkok sisir. Aduh, ini nipan manuk sisir. Ya, aduh, ini taruh berkah ini. Nah, jadi ketimbang mubazir, ya seketik-ketik dulu arat bareh berumbu. Tidak sampai mubazir. Dan jangan terlalu banyak seperti tadi. Ini aja lamun mai kando aja ngagi sampai 2 piring. Ya. Kalau mai kando aja ini udah tak klotek. Ya, koledor nasi itu. Nah, jadi Rasulullah mendidik, mengajarkan kita bagaimana cara kita makan. Makanlah sebelum lapar. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Tak nanti di lapah dulu. Tutup lapah tuh dulu. Iya buat milih banyak nasi. Nah ini yang akan mengakibatkan sakit mah atau lambung. Nah karena terlalu lapar. Saking kita lapar, ya, akhirnya perut kita ini tidak tidak bagus menerima makanan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tidak tatih diri dulu, pesuh baru, hari sampai begengge, bahkan arah sampai ngutak endah. Nah ini yang tidak dibolehkan. Lamun sampai muta haram hukum. Nah, kita tidak boleh memakan sampai muta. Nah, artinya ya sekedi sesuai isi mampu. Artinya biar ada tidak sampai terlalu kenyang. Nah, itu. Dan piring kita itu harus bersih. Itu berkah dulu. Misalnya ada sebiji, 2 biji bewer. Harus tidak terdekat lu bewer marak dengan lain dengan toa lain sampai sembarang terbewer. Ya, lain kan arah masih mulut kan waktu bulan Maulid. Nah, lamu terbewer temen leket lagi betis lagi impung kelema aja anteh wah tewu mi mulut. Ya putih mulut arah ini. Putih mulut berjempok-jempok itu tahu karena apa? Nasi mi mulut tu ya tu dekat. Keajaib lain deh luar biasa keajaib.
sampai seperti itu kejadiannya kalau masa lalu. Berarti ini pertanda memang betul nggak terganggu, nggak tebin beber, menarak beber, imbu, ya. Jadi kalau bersih aja kita makan, kita berusaha untuk tidak berbeber. Apa bahasa Indonesia beber? Hah? Apa bahasa Indonesia beber? Aneh, dia tahu bahasa Indonesia beber. Aneh, saya tahu. Nina na, tahu bahasa Indonesia beber? Hah? Beber, nasi beber. Beaparan beber? Nasi si teri, ya. Nah, lah ya. Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, semoga beliau mendapatkan tempat yang tinggi di sini. Jadi beliau berbahasa apa baik bahasa Indonesia beber. Allah berpikiran. Nah, waktu orang pengajian bercerita, ternyata mau ilmu bahasa arak jamaah atau santri itulah ya babada. Oh, bahasa Indonesia bebetno adalah remah. Apa? Remah. Ya ampun, tahu mau ke ilmu. Mau ke ilmu ternyata bahasa Indonesia bebetno remah. Nah, ini. Ternyata beliau sangat mengagumi yang namanya ilmu. Sampai ilmu bebet doang luar biasa sih, syukuri. Apalagi ilmu-ilmu lain. Itulah seorang ulama yang sangat menghargai dan menghormati ilmu. Ini tidak menghargai ilmu. Ini kita sedang membahas bagaimana menghormati ilmu, menghargai ilmu. Belum tak hargai ilmu, hormati ilmu. Kita hargai, kita hormati orang yang memberikan kita ilmu. Saino, kalau kita menghormati ilmu, menghargai ilmu, kita hormati, menghargai guru selaku yang memberikan kita ilmu. Namun guru dia terhormati, dia hargai, karena dia terhormati tapi ilmu. Karena di dalam diri guru itu ada ilmunya. Ilmunya itu yang kita hormati. Ya. Makanya ulama-ulama Masya Allah sangat menghormati para ulama, ya. Saling menghormati Masya Allah. Kenapa? Menghormati ilmu. Dalam diri guru itu ada Al-Quran yang dihafal, ada hadis yang dikuasai, ada ilmu tasawuf yang di dalam diri guru itu. Itulah yang dihormati. Masya Allah. Kalau itu apa itu? Hah? Apa gawe sini? Nah ini. Kalau orang menghormati ini sangat peduli, sangat memperhatikan. Nah, tapi kalian kalau ini sedang belajar bagaimana menghormati ilmu, sedang belajar bagaimana menghargai ilmu. Wajar saja. Nah, jadi kita berikan terus pembekalan, kita bina, kita beri. Nah, jadi intinya adalah kita tahun ini sudah masuk di tahun 2024, di mana kita harus semakin baik, semakin maju, semakin beriman, semakin bertakwa, semakin berilmu. Semakin ya. Nah, adik tisi jari dengan beruntung. Kalau sama rugi kita, ya, kalau sama apalagi dia semakin mundur, ya, sama saja rugi. Maka kita harus
semakin semakin naik, semakin tinggi. Gimana caranya? Ya kita harus berupaya, berjuang, ya bekerja keras. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis. Kita harus tetap yakin, optimis, ya, dengan potensi, dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah. Allah berikan kita potensi, kemampuan, ya Allah berikan kita keistimewaan. Bedoyan doang keistimewaan selaku nih, ya bedoyan doang kelebihan. Kullu syai'in maziyah. Setiap sesuatu nu arak doang kelebihan. Ya, ndet kanggo angka remehan batur. Iman bener-bener ruan bedoyan doang kelebihan. Masyaallah kelebihan. Jadi kita harus hargai, hormati, ya kelebihan teman kita, saudara kita. Enggak teremehan batur, dendek te wade-wade ataupun sepelean. Oh, timbang bener-bener. Jadi duit doa kelebihan setiap dengan tahu nggak Rigo? Belum be, saya Rigo kena. Betul balen. Gocok. Belum be ruan. Wah tahu teruan kan? Lagu hebat, duit kelebihan. Oh iya. Bahasa baginda Nabi, kullu syai'in maziyah. Setiap dengan duit kelebihan akan tak baik dan budak-budak. Ya. Apa kelebihan? Tegal-tegal, jengkung kanak kode no, sini dia tahu lapak. Dia tahu lapak mana-mana, nentak kopok-kopok jengkun. Tahu lapak lemah. Nah, itu kelebihan. Hebat. Kelebihan umat baginda Nabi Muhammad. Arak doang kelebihan makhluk Allah. Ya, kelebihan luar biasa makhluk Allah. Apalagi ini manusia. Ya, hewan, binatang, marantang kedit, berduit kelebihan. Semut, berduit kelebihan. No. Ya Allah, agak tak baik. Ya saling remehan. Melainkan mari kita saling hormati, saling sayangi, saling ayomi. Jadi manik baginda Nabi, laisa minna man lam yarhamna saghirana wa lam ya'rif arafa kabira. Oh, dia bagian umat. Aku dan umat. Dia termasuk umat baginda Nabi. Ini yang takut dari umat Nabi. Lelem. Mele kan? Mele tadi jadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Nah, lamun mele jadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pegang hadis ini. Ya. Bukan umat kata baginda Nabi. Bagi orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil, tidak sayangi anak kecil, dengan si kode, dengan si miskin, rakyat jelata, orang-orang di bawah, ya, ndek kasih sayang dan walam yaqrib arafata, ndek hargai, ndek hormati, ndek taat, ndek patuh, ya, ojok orang-orang yang besar, para guru, para pemimpin, ya. Jadi kita disuruh menghargai, menghormati orang-orang yang besar, pemimpin kita taati, ya, guru kita taati, orang tua kita taati. Ya Ran, ya'rif arafat kabira. Jadi wajib kita sayangi, kasihi, cintai anak-anak kecil.
orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, rakyat. Nah, dan wajib kita hormati, hargai, junjung tinggi orang-orang yang lebih besar. Ya, pejabatkah, pemimpin kah, ya. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin atau pemerintah. Tentunya pemerintah yang arif, adil, bijaksana, pemimpin yang mengayomi, yang mensejahterakan rakyatnya, yang selalu mengajak kita berbuat kebajikan. Nah, itu saja para kami yang menjadi pembekalan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada aku semua atau kepada siapa saja yang mengikuti ceramah ini. Ya, mudah-mudahan dalam ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaannya. Amin. Allahumma amin. Apa minkum? Allahumma waffiqna hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.